Kalau kalian jadi gua ngelihat koral kondisi kayak begini, kira-kira kalian bakal langsung buang atau pasrah, terserah dialah nanti mau jadi apa. Gimana guys? Halo para pecinta koral air laut, bagaimana kabar koral kalian? Semoga selalu sehat dan mekar maksimal ya. Di kesempatan kali ini gua mau bahas satu koral yang menurut gua regenerasinya kuat banget. Pokoknya selama masih ada bagian yang utuh, dia masih bisa hidup guys. Kalian wajib banget punya koral satu ini. Nah, kayak gimana bentuk aslinya? Yuk langsung aja kita masuk ke videonya. Namanya letter toadstool atau bahasa gaulnya payungan. Kenapa disebut payungan? Ya sudah jelas lah ya. Kalau dia mekar bentuknya lebar kayak payung, bisa nutupin segalanya kan? Ah, lebay lu bang. Oke, kenapa payungan gua tadi bisa buruk rupa begitu? Jadi ceritanya ini gara-gara gua terlalu buru-buru belinya guys. Waktu itu di toko stoknya baru datang banget, baru dibongkar. Sekilas dilihat mata bagus-bagus, montok-montok banget daging koralnya. Karena kepincut, akhirnya gue pilih satu koloni yang isinya ada 4 payungan guys. Mantep banget ke tuh. Terus gak nyampe 1 minggu gue pelihara, kondisi payungan gue tiba-tiba memburuk guys. Kalian bisa lihat sendiri kondisinya kayak begini. Udah kayak biskuit yang diceburin ke air dah. Dagingnya empuk, lumer, bau busuk dan bikin air jadi butek parah. Singkat cerita, gue usahain setiap hari bersihin dia, ganti air, sedot-sedot jaringan yang busuk. Dan pada akhirnya dari 4 payung, 1 payung gak terselamatkan. Sekarang sisa 3 kayak begini guys. Tapi udah membaik banget kondisinya. Lumernya udah berhenti total, airnya juga udah bening dan normal lagi. Walaupun bentuknya jadi jelek, ternyata dia masih berjuang untuk mekar loh. Jadi ya sudahlah, gue taruh aja dia di situ. Gak gue otak-atik, gak pindah-pindahin lagi. Selang sebulan akhirnya dia bener-bener survive guys. Luka yang terbuka udah nutup lagi. Dan dia mekar terus layaknya payungan normal. Kakinya juga udah nempel kuat di batu. Malah yang ini dia pindah ke batu yang lain. Gila gak sih ini koral? Punya regenerasi kuat kayak gini. Dari kondisi udah busuk, ternyata masih bisa survive. Nah, buat kalian yang pengen cari-cari koral tahan banting, kalian bisa pilih payungan ini guys. Tapi perlu diingat, jangan beli koral yang baru datang. Bedainnya gampang. Pilih aja yang udah mekar guys. Itu berarti adaptasinya udah bagus. Bisa kalian bawa pulang. Dan biasanya jarang banget dia bikin masalah. Kalau koral baru datang langsung kita ambil, logikanya gini aja. Itu koral kan diambil dari laut atau penampungan, dibungkus di kantong, belum lagi lama di perjalanan, masuk tank toko adaptasi. Belum selesai adaptasi, kita bawa pulang. Fix, pasti gempor banget kan? Jadi hati-hati dalam memilih koral. Oh iya bang, gue juga udah beli nih. Bagus kan? Hah? Apaan? Itu mah aneh coy. Nah, payungan ini ternyata punya beberapa jenis guys. Di sini gue punya koleksi yang coklat dan hijau. Yang coklat ada 2 tipe, yang hijau juga ada 2 tipe. Model yang dari awal kita bahas tadi, bentuknya itu mirip daging ham yang tebel guys. Yang kedua, modelnya mirip kerupuk lebar. Jadi mau yang hijau pun punya bentuk model yang sama. Tapi ini ada satu model lagi. Gue kagak tahu deh ini bentuknya mirip apaan. Yang model begini nggak mau mekar gede guys. Begitu aja bentuknya. Paling nanti keluar polip-polip kecil aja. Nah, sekarang gue jelasin pemeliharaannya guys. Pelihara payungan ini menurut gue relatif mudah. Makanya gue bilang ini cocok banget untuk jadi koral pertama di akuarium kalian. Selain dia nggak rewel, pelihara 1-2 payung aja, akuarium berasa udah ramai banget. Jadi akuarium cepet penuh supaya nggak perlu nambah-nambah koral lagi, ya kan? Lampunya juga nggak perlu lampu mahal yang wattnya besar. Lampu reef biasa aja udah cukup banget. Arus juga nggak perlu yang kuat, cukup flow lembut aja. Nah, terus satu hal lagi yang harus kalian tahu. Kenapa payungan ini bisa tahan banting banget? Jadi dia itu bisa shading guys. Apa bang? Sliding? Apa yang di sliding? Emangnya main bola? Hih, shading boy. Pala lu nanti gua sliding.
Jadi dia itu bisa shading guys. Inilah yang keren. Orang suka bilang shading ini ganti kulit. Emang bener sih. Jadi kalau dia lagi shading, ada lapisan-lapisan seperti kulit kayak begini yang ngelupas. Shading ini berfungsi supaya dia bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Tanpa kita atur-atur, dia bisa nyesuaiin dirinya sendiri. Misal cahaya terlalu kuat, arus kencang, ataupun perubahan suhu. Terkadang menurut kita cukup, ternyata buat koral itu berlebihan. Nah, si payungan ini bisa nyesuaiin guys. Beda dengan koral lain yang nggak bisa shading. Kita salah naruh posisi aja, itu akibatnya fatal. Bahkan bisa terjadi kemetongan. Keren kan payungan ini? Gue jamin kalian gak bakal direpotin sama dia. Kalau payungan bisa ngomong, terserah lu mau taruh gue di mana. Taruh sembarangan kek, gue bisa urus diri gue sendiri. Fase shading ini sering kita kira payungan mau metong. Ya betul, kalian gak salah. Gue juga dulu pernah berpikir begitu. Jadi jika lagi shading, payungan ini akan terlihat kusam, kotor, mengkerut, jelek. Dan kalau lagi begini, dia nggak bakalan mekar guys. Nah, shading ini bisa berlangsung sampai semingguan. Jadi sabar-sabar aja nungguinnya. Kita bisa bantu bersihin dia pakai pipet begini guys. Disembur-sembur saja. Kadang debu suka nempel di badannya. Unik banget kan satu koral ini, debu aja bisa sampai nempel di badannya. Gimana guys? Pasti berminat lah pelihara koral satu ini. Apalagi kalau ada pojokan yang masih kosong. Kasih dudukan sedikit, taruh deh payungan. Kalau kalian suka koral ini, kalian bisa kasih like untuk video ini. Jika ada, silakan tulis pengalaman kalian pelihara payungan di kolom komentar. Follow juga channel ini supaya tidak ketinggalan update biota laut lainnya guys. Sampai jumpa di next video. Bye bye.